Sementara Karta lebih tragis, ia tewas ditabrak oleh sebuah truk. November 1974, Sulaiman dan Siti Haya ditemukan sudah tidak bernyawa. Pasangan suami istri ini ditemukan meninggal di Desa Bojongsari, Pondok Gede, Bekasi. Dugaan perampokan disertai dengan kekerasan menyeruak di tengah-tengah masyarakat. Sulaiman dan Siti Haya ini memang diketahui mempunyai toko kelontong dan secara ekonomi lebih baik kehidupannya daripada kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Masalah kemudian muncul. Salah seorang saksi mengatakan, pada saat Sulaiman akan menghembuskan nafas terakhir ketika akan diantar ke rumah sakit, Sulaiman sempat berbisik bahwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya adalah Sengkon. Selain itu, ternyata sendal milik Sengkon juga ditemukan di halaman toko milik Sulaiman. Sengkon sendiri dikenal memang sebagai seorang berandalan di daerah tersebut. Ia sering melakukan pencurian dan ketika beraksi, ia selalu ditemani oleh rekannya yang bernama Karta. Berbekal keterangan saksi itu, polisi kemudian menangkap Sengkon dan Karta. Semula, Sengkon dan Karta tidak mengakui perbuatan itu. Tetapi, lantaran siksaan yang diterimanya dari oknum kepolisian, mereka menyerah dan terpaksa mengakui tindakan itu. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada Oktober 1977, hakim kemudian memutuskan Sengkon dan Karta bersalah. Sengkon dihukum penjara selama 12 tahun, sementara Karta mendapatkan hukuman selama 7 tahun. Sengkon kemudian naik banding, sementara Karta tidak memilih untuk melakukannya. Tapi usaha itu sia-sia karena banding Sengkon ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Akhirnya Sengkon dan Karta mendekam di penjara Cipinang. Dan di dalam penjara itu Sengkon kemudian menderita penyakit TBC. Pada suatu saat di dalam penjara, Sengkon kemudian bertemu dengan Gunel. Gunel ini masih terhitung sebagai keponakan Sengkon. Dan Gunel dijatuhi hukuman karena tindakan kekerasan dan hukuman itu adalah 10 tahun. Kepada Sengkon, Gunel kemudian mengakui sesuatu bahwa dirinya yang membunuh pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya. Merasa mempunyai kesempatan dan tidak bersalah, Sengkon kemudian menceritakan hal ini kepada orang lain, termasuk pada keluarganya. Entah kenapa, kemudian kasus ini tiba-tiba menyeruak, termasuk muncul di berbagai media. Kasus Sengkon dan Karta ini kemudian menjadi bahan perbincangan publik. Mereka dianggap sebagai korban salah tangkap. Kasus ini kemudian sampai ke telinga Albert Hasibuan. Ia adalah seorang pengacara pada waktu itu. Albert Hasibuan kemudian berkonsultasi dengan beberapa rekannya, termasuk ke Omar Seno Aji, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Masalahnya adalah pada waktu itu kasus Sengkon dan Karta ini terhalang sebuah peraturan. Pada waktu itu tidak dikenal adanya aturan yang bisa membuka kembali sebuah kasus di Indonesia. Apalagi kasus itu telah mendapatkan putusan pengadilan. Setelah mengalami polemik yang panjang, akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980. Aturan ini membuka peluang prosedural adanya peninjauan kembali atau yang kita kenal sebagai PK dalam hukum acara di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 ini membuat Sengkon dan Karta bisa disidangkan kembali. Akhirnya, pengadilan kemudian memutuskan Sengkon dan Karta bebas dari kasus pembunuhan Sulaiman dan Siti Haya. Persoalannya adalah Sengkon dan Karta ini sudah mendekam bertahun-tahun di dalam penjara. Lantaran situasi itu, Sengkon dan Karta menuntut ganti rugi kepada pemerintah. Tuntutan ganti rugi pada waktu itu 100 juta rupiah. Alasannya, kehidupan Sengkon dan Karta tidak bisa normal kembali. Sengkon tidak bisa beraktivitas seperti biasanya lantaran penyakit yang menggerogotinya. Apalagi tanah miliknya sudah terjual. Istrinya yang menjual tanah itu untuk kehidupan sehari-hari termasuk untuk kepentingan anak-anaknya. Hal yang sama juga dialami oleh Karta. Tetapi sebelum kasus ini disidangkan, Karta keburu meninggal karena penyakit yang dideritanya. Sementara Karta lebih tragis. Ia tewas ditabrak oleh sebuah truk. Kejadian salah tangkap yang kemudian dialami Sengkon dan Karta ini beberapa kali sebenarnya telah terjadi. Misalnya di tahun 1990-an. Kasus yang mirip adalah pembunuhan DJ, seorang model yang menyeret nama Pak D, padahal ia dianggap tidak bersalah. Ada lagi kasus Lingah Pacah dan Sumir pada tahun 1994. Dan juga kasus Adnan Poli di Palembang pada tahun 1995. Keduanya kasusnya mirip-mirip dengan kasus yang menimpa Sengkon dan Karta. Meski tidak mirip, kasus yang terkait dengan penegakan hukum di masa-masa itu. Ada juga kasus yang sangat menyita perhatian publik yang terjadi pada tahun 70-an di Yogyakarta. Sumarijem, seorang penjual telur diperkosa. Dugaan pemerkosanya adalah anak petinggi yang ada di Yogyakarta. Dan hal ini sempat membuat marah Kapolri pada waktu itu, Hugeng. Kasus ini sendiri dikenal sebagai kasus Sum Kuning. Dalam beberapa kesempatan, Sumarijem
yang menjadi korban perkosaan malah dianggap memberikan laporan palsu. Ia juga dianggap anggota Gerwani, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Begitu kawan-kawan, kronologi kejadian yang menimpa Sengkon dan Karta, yang kemudian menjadi latar belakang terbitnya aturan mengenai peninjauan kembali di Indonesia. Jika ada saran, jika ada kritik, dan mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.